الله عليه وسلم صلى آبائه وإخوانه وشيرته قرب نصلي لرفق هذا المسجد أسس هذا المسجد ما بين أمهاتنا إلى حضرة النبي الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا لطيف لطفا أنت حسبي وكفى. يا لطيف لطفا أنت حسبي وكفى. يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيث أغثنا أجمعين. يا لطيف اللطفا أنت حسبي وكفى. يا رحمن يا كريم أكرمنا والمسلمين. يا ولي يا ودود اكفنا شر الحسود. يا لطيف اللطفا أنت حسبي وكفى. يا لطيف اللطفا يا سميع يا بصير يا عليم يا خبير يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين. يا لطيف اللطفا أنت حسبي وكفى. يا لطيف اللطفا يا لطيف اللطفا أنت حسبي وكفى. يا لطيف اللطفا أنت حسبي وكفى. فاللطفا أنت حسبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami' Al-Mawanah, sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita Ustaz Haji Abdul Aziz Musahab, Ustaz Syamsuddin, Ustaz Hazamni, Ustaz Hilmani, Ustaz Muhammad Nasih, para satis, para hujat, jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan di majelis ini dalam rangka taklim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ta'lim suratul Fatihah, Imam al-Fadhil Syekh Kamil Syekh Abi Abdus Muhammad Muhammad Samarkandi la Zain Yazim Muhammad bin Zain Yazim la hadrin Nabi al-Fatihah. Ahlan wa sahlan Ustaz Jaini Abdul Ghani. Ntar makan dulu pulangnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi bacaan kitab kita Tanbihul Ghafilin bi Ahadisil Mursalin.
masih dalam babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wa rawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ra'a ahadukum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Meriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian melihat satu kemunkaran, satu kebatilan, satu perbuatan yang enggak benar, yang jelek, maka hendaklah dia mencegah dan merubahnya dengan tangannya dia. Ya. Jadi pakai tangan kita, pakai kekuasaan kita. Kalau kita punya jabatan apaan, ya, dengan tokoh masyarakat, ketokohan kita itu yang kita pakai. Siapa yang ngelarang? No, Pak Haji. Oh, gitu. Yang ngelarang siapa? No, dia. Lu siapa? Kan gitu kadang-kadang. Jadi inilah pentingnya orang-orang yang punya posisi jabatan ini. Ya. Lalu fa'in lam yastati pabilisani, kalau nggak sanggup dengan lisannya, yeah. Dia nggak mampu mencegah dengan kekuatan tangannya, tanda tangan surat tuh. Kalau pejabat tanda tangannya beres, laku langsung. Ini jalanan got belum digali-gali, biar kata-kata cuap-cuap, ya, demo cuek. Tapi kalau tanda tangan dari orang-orang pejabat, besok nih bikin got, bikin anggaran, tanda tangan. Jadi langsung digali udah. No. Itu makanya orang-orang tuh yang punya kekuasaan itu untuk membuat satu hukum, satu peraturan gampang. LGBT misalkan, kita mau demo kayak gimana juga, kalau dari yang di atas cuek aja. Cuma makanya mereka yang di atas ini tanda tangannya itu yang laku. Itu tanda tangannya, cuma tanda tangan doang. Udah bawa beres sudah. Lalu kalau nggak sanggup dengan lisan ngomongin dah tuh. Kalau nggak sanggup juga pakai hati, ngerenes kita ngelihatnya, ya Allah gini-gini amat ya. Cuman kita nggak bisa ngomong, nggak berani ya, bertindak juga nggak punya kekuatan. Maka dikatakan wadzalika ad'aful iman. Orang yang nggak cocok ya, nggak demen dengan kejahatan yang terjadi, tapi cuma di hati doang, itu adalah orang yang imannya paling lemah hitungannya. Nggak berani bertindak. Yakni yang dimaksud yaitu apa fi'lil ahlil iman. Ya, jadi sepaling lemahnya perbuatan orang-orang yang beriman itu tadi, melihat kemungkaran cuman bisa ngerenes doang di dalam hatinya, menolak di dalam hatinya, sementara lisannya dia nggak berani ngomong, apalagi tangannya untuk berkuasa dia nggak punya kekuasaan. Yeah. Jadi gitu. Yakni ad'afa li ahlil iman. Wa qala ba'dhum, dan sebagian daripada orang-orang bijak mengatakan at-taghyiru bil yadi lil umara, merubah, mencegah kemungkaran, kemaksiatan ya dengan tangan, itu dilakukan oleh umara, pejabat pemerintah. Makanya kita butuh pejabat di atas. Makanya kadang-kadang orang, kita orang Islam gak usah berpolitik, politik itu nggak benar, nggak bisa. Orang Islam itu harus masuk ke ranah politik. Buat apa? Buat mewarnai. Nah kalau orang kita nggak ada yang duduk di kursi politik, jadi pejabat DPRD, DPR RI, ya udah jadi aja masih begitu aja gitu kan. Ada banyak orang Islam, banyak banget anggota dewan, ya gitu-gitu aja kelihatan. Itu apalagi kalau nggak ada. Ente mau demo kayak gimana juga, kalau mereka pada kongko aja ngobrol, nggak bakal ditanda tangan, nggak bakal jadi. Jadi perjuangan itu hadirin kayak orang main bola. Orang main bola tuh jangan kayak Indonesia kemarin U23 punya penyerang mandul-mandul banget. Depan gawang kagak gol. Nah repot begitu main bola. Main bola tuh yang paling penting apaan? Strikernya bagus, biar kita nyerang mulu. Kalau nggak gol-gol buat apaan gitu. Yang ngerendasin doang, mules kita nontonnya.
Jadi ibarat orang main bola, ya, ada yang jadi kiper, ya kan? Ada yang jadi back, ada yang di sayap, ada yang di tengah, ada yang nyerang. Itu begitu. Berpolitik begitu. Ada ustadz yang mainnya di masjid-masjid. Di bagian kita ngomongin itu, nah nanti selanjutnya di atas ada lagi udah tim kita tuh, yang bagian tuh lihat tuh di bawah udah pada rame, udah buat nih aturan, begitu harus kayak begitu. Kalau nggak begitu teriak-teriak doang di bawah, itu main bola nyerang mulu, gila depan gawang out, kiper nggak ada aja out, gimana di kipernya kan gitu. Jadi harus seperti itu. Gitu. Hadirin rahimakumullah. Ya makanya orang tuh kalau nggak ngerti politik, ustadz, kiai ya, kalau belum pernah sekolah politik, berarti jangan ngomong politik dah. Kagak ngerti dia, yang ada dibohongin orang-orang. Orang politik itu pinter-pinter. Emang dia ada sekolahannya. Nah ustadz ngaji Fathul Mu'in, Fathul Qorib, I'anatul Thalibin, ngomong politik. Kecuali dia belajar. Kayak orang tua saya dulu, dia aja kalau ngajar nggak pernah ngomong politik, padahal dia orang politik. Sekolah politik berapa lama dia dulu? Ya ada sekolah politik dia ikut di Golkar kan gitu. Jadi kayak begitu, hadirin rahimakumullah. Ya jadi nih kekuasaan itu, ya kan? Kalau kita ngomong sama Pak Lurah, Pak lampu jalanan mati itu lama, apalagi RT lamaan lagi. Ya kita punya teman kita anggota dewan, tinggal kita telepon, Bang, itu gang Taba depan lampu mati, kalau malam banyak kuntilanak gitu. Tolong lampunya gantiin. Dia tinggal nelpon doang. Itu ada aduan di masyarakat, lampu di situ mati. Tolong dong. Jangan Pak Lurah, Pak Camat di telepon udah gerak, apalagi Lurah. Gitu. Paling tanya, ini siapa sih yang ngadu-ngadu sama dewan? Katanya urusan begini doang ngomong sama dewan katanya. Kalau perintah dari atas tuh cepet. Tapi kalau dari bawah lama gitu, dari atas. Itu yang nyuruh orang atas, yang di bawah udah pada takut, udah langsung liatin aja. Kalau wali kota datang, lurah camat ngumpul. Gitu. Biar katanya nggak dikasih tahu juga udah banyak banget pada baris nih. Ada wali kota mau datang gitu. Itu mau gitu udah. Tadi absen. Mana camat ini? Begitu. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya makanya merubuh dengan kekuatan tangan itu pejabat, pemimpin. Ya, makanya milih pemimpin biar benar, jangan sampai salah. Gitu begitu. Ya, anggota dewan kita besok yang kita mau pilih. Kan ada banyak tuh besok. Berapa itu tuh? Pokoknya kita ngelihat gambarnya puyeng. Gitu. Ya, itu jamaah rahim. Jadi tangan, kekuasaan itu yang dinamakan merubah dengan tangan, dengan kekuasaan. Itu yang punya adalah umara, para pejabat aparatur pemerintah. Itu bisa merubah semuanya. Ya. Kayak contoh, ente kalau ke Padang, ada yang pernah ke Padang nggak? Apa ada orang Padang? Ada nggak Indomaret, Alfamaret di Padang? Hah? Nggak ada. Indomaret, Alfamaret di Padang, pokoknya yang nama Maret nih ada dah pokoknya di sana. Nggak masuk. Emang apa? Lo warganya pada nolak. Ya otomatis ya mereka juga ya orang-orang situ juga nolak juga. Ya, itu kayak begitu. Kalau kita kan kagak, udah di mana aja banyak udah. Orang kita biar kata harganya mahal. Mahalan mana? Di Indomaret, Alfamaret, sama di warung-warung kampung. Barang-barang. Hah? Murah di kampung masih, tapi kita tetap aja maunya belinya di mana? Gitu kadang-kadang lain gitu. Dari mana lu? Indomaret. Padahal kita kalau beli kagak dikasih plastik, pelit banget. Betul. Ada plastik. Makanya kan aturan-aturan kita sekarang aturannya adalah lingkungan, kantong plastik. Maka mulai sekarang nggak pakai kantong plastik. Yang untung siapa? Itu pengusaha-pengusaha gitu. Yang harusnya dia ngeluarin kantong plastik berapa juta tiap bulan, dia nggak perlu ngeluarin, aman duitnya. Belum lagi sumbangan-sumbangan tuh yang kembalian Rp1.028, kembalinya disumbangin ya sumbangin buat apa, didonasi kita nggak tahu, tentunya buat gereja gitu.
kita yang nyumbang. Itulah hal-hal kayak gitu. Hadirin rahim. Jangan ya cuma segitu doang, 50 perak. 50 perak kali berapa banyak orang? Kali berapa banyak? Itu hadirin rahimakumullah. Ya makanya kekuasaan dengan tangan itu bisa ngerubah. Ya kayak peredaran miras. Ya kalau ada orang jual tapi dia punya izin, nggak bisa ditangkap. Kenapa? Izinnya ada. Itu dia yang jual itu. Dia bayar izinnya. Ente mau demo dia, mau gerebek, pasalnya kita yang salah. Gitu. Itu kayak begitu udah. Mau bilang apa? Gitu. Hadirin rahimakumullah. Makanya kan at-taghyiru bil yadi lil umara. Merubah, mencegah kemunkaran dengan tangan itu tugasnya para umara. Tugasnya para pejabat aparatur pemerintah. Ya, anggota dewan yang buat kebijakan dan lain sebagainya. Lalu kemudian wabil lisani lil ulama. Kalau dengan lisan negor itu adalah tugasnya ulama. Bilangin, ya paling kalau ulama ngingetin doang bisanya. Ya jangan pada begini, jangan pada begitu dan lain sebagainya. Yang masuk dalam umaro itu kalau untuk tingkatan bawah RT itu. Jadi RT itu masuk umaro juga. Karena dia pejabat yang memang dipilih, cuma dia nggak pakai baju yang ada jengkol aja di sini. Kalau lurah kan camat ada baju yang ada logo jengkol gede itu. Tuh, wali kota itu ada itu di sini. Lurah itu dia punya kekuasaan. Kenapa? Dia dipilih oleh masyarakat. LMK pada, FKDM pada, RW itu mereka punya kekuasaan dengan tangan. Dia bisa manggil, tanda tangan, stempel. Coba ente urusan apa-apaan, mau ngurus ke kelurahan, RT kagak tanda tangan, kagak stempel, bisa nggak? Ya, itu berarti RT punya pemenang. Gitu. Jangan sembarangan sama RT. Bisa nggak diperpanjang KTP ente ntar. Tapi KTP sekarang udah seumur hidup kan. Ya jadi kalau ulama itu dengan lisan, ya ingetin gitu orang dan lain sebagainya, lisan tuh. Ingetin. Lalu wabil kolbi lil amah. Ya kalau untuk orang kalangan umum sih katanya ya itu dengan hati yang begitu udah. Ya, cuman bisa ngerenes doang dan lain sebagainya. Tapi kan paling tidak dia bisa mengorganisir semuanya. Warga, ayo warga semua nih. Nih ada warga kita nih, dia itu nggak punya laki, kontrak. Tapi orang laki main mulu tuh ke kontrakannya. Siapa itu? Nah itu yang deket-deket protes sama siapa? Sama yang punya rumah, no kontrakan lu gimana begitu. Susah dibilangin, RT turun tangan. Gitu, RT nggak juga, udah kita panggil namanya dah KUA. Gitu. Kawin di tempat. Kalau orang dulu yang saya dengar begitu, orang dulu ini bedemenan orang tuanya pada nggak setuju, udah dibawa kabur aja, ya kan? Iya. Ntar habis itu pulang dikawinin, nah emang maunya gitu. Emang maunya dia dikawin. Ya, macam ini ya. Ini orang-orang dulu soalnya aja. Begitu, udah orang dulu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi seperti itu. Ya makanya wabil qalbi lil amah, mencegah kemunkaran dengan hati itu untuk kalangan umum biasa ya. Tapinya walaupun begitu bukan berarti dia nggak boleh menyuarakan gitu. Wah kita udah ngaji katanya kalau orang biasa nggak usah pakai ngomong, diem aja. Ya kagak juga, tetap boleh kita protes. Itu gimana itu rumah jadi tempat begono begini, laporan. Karena segala sesuatu kan butuh laporan. Polisi kalau nggak ada laporan nggak bakal bertindak. Ya kadang-kadang 1-2 orang aja belum ditanggepin. Tapi kalau laporan itu udah mulai banyak, itu dianggap udah meresahkan, baru ditindaklanjutin. Itu lapor. Misalkan ada orang nih, dia punya mobil, parkirnya di jalanan, nah macet orang lewat susah. Gitu. Oh sekarang clue masih ada nggak clue? Hah? RT? Ya kalau dulu waktu zaman Ahok tuh, kalau kita clue besok udah langsung ditindaklanjutin udah. Mobil parkir di jalanan tiap hari nih,
Kita foto aja bikin clue laporan udah. Besoknya diderek langsung udah. Gitu. Jalan orang susah jadinya. Tadi yang punya mobil ngomongnya korupsi mulu. Korupsi pejabat. Lu belum jadi pejabat naruh mobil di jalanan itu udah korupsi. Itu jalanan umum bukan punya lu. Garasi sewa itu. Kadang-kadang mobil kuat beli, garasi nggak kuat. Ada tuh orang bojong. Kalau sekarang kita ini di gang-gang kecil motor. Ya Allah. Kiri kanan. Tadinya kita girang got ditutup jalan lebaran dikit ya. Dimarkir kiri kanan. Bukan gang tabung, ono bojong. Kita belok sini mentok setang, belok sini mentok setang, ya Allah. Di Bojong tuh saya lewat Bojong begitu. Ya itu kan jalanan punya siapa? Ya orang begini hadirin. Orang Batang Punan kita aja ke jalanan kagak boleh. Ya kan suruh tebang itu ganggu orang. Motor taruh luar dari itu hilang, RT diomelin. RT, motor gue hilang loh. Lu parkir di mana? Di sini jalanin. Lu parkir jalanan, hilang udah seminggu masih bagus. Nah 2 hari dah hilang itu. Itu hadirin rahimakumullah. Ya urusan yang begini pikiran dia sendiri dah, saya nggak mau ngutin dah. Ya kira-kira pantas apa kagak? Afala takilun kan gitu. Ya ulil albab, orang yang punya pikiran gitu. Suruh mikir pada kan gitu. Itu hadirin rahimakumullah. Ya jadi seperti itu. Wa qala ba'duhum. Lalu sebagian di antara orang-orang bijak yang bilang, kullu man qadara ala dzalik fal wajib alaihi ayyughayyirahu. Setiap orang yang mampu untuk melakukan itu semua, maka dia wajib untuk merubahnya. Artinya dia bisa dengan tangannya, kekuasaannya, dia bisa dengan mulutnya, apapun itu pokoknya wajib untuk dilakukan ketika itu harus merubah kemunkaran yang ada. Jadi nggak usah pakai ngomong, lu nggak dibilangin tuh orang pada begitu, lu nggak dengar ngaji kemarin Ustadz, mulut ngomong tuh Ustadz doang tugasnya gitu. Ya kagak juga, ngomong semua. Makanya bilang gitu, kullu man qadara ala dzalik. Setiap orang yang mampu untuk melakukan itu semuanya, maka dia wajib melakukan itu. Ngapain? Wajib untuk mencegah, merubah kemunkaran yang ada di depan mata kita semuanya. Tuh jamaah. Ya yang kemarin tuh di mana itu? Yang warung jualan pil BK dan lain sebagainya itu. Haji Ali mana? Sono no. 3 bujit 5. Oh, iya. Ente tahu nggak tuh obat apaan? Kadang orang-orang tua nggak tahu. Anaknya beli obat, lu puyeng dong. Iya bah, puyeng gitu. Obatnya itu. Nah, obat-obat gitu dijual bebas. Ente ke pramuka banyak banget beli. Tuh. Makanya anak-anak sekarang kadang begitu. Belum jadi dokter, udah pada jadi dokter. Sekolah dokter kagak, tapi jadi dokter. Ada yang nyuntik, belum pernah belajar nyuntik. Tapi nyuntik jago nih. Tapi bukannya dokter, obat-obatan. Dia nggak tahu tuh apanya racikannya kemana-kemana. Tapi sekolah farmasi kagak, tapi tahu tuh ini dokter ini nih. Macam-macam dan lain sebagainya. Tuh hadirin, makanya kan kalau zaman sekarang itu kerusakannya yang dirusak apaan? Saraf. Itu obat-obatan gitu yang dirusak saraf nih badannya. Makanya jarang orang-orang yang udah kena obat-obatan yang udah parah kayak gitu, hidupnya jarang panjang. Kalaupun panjang hidupnya, paling deh kayak mumi. Ente tahu mumi? Kalau nggak mumi, zombie dah zombie. Kayak mayat hidup. Gitu. Otaknya diajak ngomong nggak nyambung. Ngomong melayang. Gitu. Tapi kalau orang dulu tahun-tahun 80-an dah, itu paling top paling mabok. Iya kan, mabok dah tuh kerjaan itu. Daripada mabok. Zaman dulu minumannya apaan? Ya gitu, mabok. Ntar pagi-pagi didegot gitu. Tapi mereka belum nggak kena obat-obatan kayak sekarang nih. Jadi kalaupun dia udah tua, otaknya masih pada bagus. Gitu. Nggak parah-parah banget. Tapi kalau sekarang itu saraf yang dirusak semuanya. Makanya jarang yang panjang umurnya. Apalagi udah pakai putau. Ente tahu putau nggak? Bukan pete, putau. Bang ada putau bang, oh, pete gitu. Berapa papan maunya gitu. Pete gitu.
Ya itu udah ya, kalau udah pakai gitu udah nggak panjang, udah selesai. Ya. Ente tahu orang kalau udah pakai narkoba, kalau udah lagi datang kecanduannya tuh, jauhi gimana jauhi kecanduannya jauhi. Orang tuh kalau udah kecanduan tuh badannya pada ngigil, kedinginan. Itu dia harus kena itu. Kalau nggak dikasih, begitu menderita, badannya tuh sakit semua. Ustaz tahu aja, tahu lah saya gitu. Kan kita bisa lihat di YouTube. Gitu. Makanya perilaku anak itu kalau udah pada pakai narkoba itu udah kelihatan. Ya, salah satu ciri-cirinya tuh barang suka hilang di rumah. Ya kan, handphone hilang, ono hilang. Nah ini anak dah nih udah mulai dah nih. Dia udah kecanduan, kenapa? Dia harus pakai itu obat. Itu makanya kan kalau bandar-bandar begitu main nih, digratisin dulu ente, gratis. Nah nanti dia udah mulai enak tuh, baru suruh beli. Tuh. Begitu Pak. Makanya jangan ngaji doang, taunya ngaji aja. Dia nggak tahu anaknya jadi bandar narkoba. Ya liatin juga itu. Hadirin rahimakumullah. Ya anak-anak kita. Kita nih orang tua itu punya peranan penting nih. Nih kalau orang tua nih semuanya ada sama dia, merubah. Ya kan, tangannya, mulutnya, hatinya semua. Apalagi urusan sama anak-anaknya sendiri. Itu hadirin rahimakumullah. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Wa qala al-faqih radhiyallahu ta'ala yanbaghi lilladzi ya'muru bil ma'ruf aw ayyaksida bihi wajhallahi ta'ala wa izazuddin. Seyogyanya bagi orang yang mengajak untuk berbuat kebaikan, itu dia di dalam tindakan itu bertujuan dengan apa yang dia lakukan adalah semata-mata mengharapkan keridhaan Allah dan juga untuk memuliakan agama Allah. Jadi tujuannya itu tuh. Kalau yang namanya amar ma'ruf, ngajak orang berbuat baik, ya, ngajak orang untuk jadi orang benar. Ya, itu syaratnya, tujuan yang dia lakukan adalah pertama semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk memuliakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan salah kalau ada ustadz, ada kiai atau habaib yang ketika dia mengajak kepada kebaikan dengan dakwahnya itu dia nggak semata-mata mengharap ridho Allah. Dengan cara apa kalau dianggap nggak semata-mata mengharap ridho Allah? Dengan menentukan nilai bisyarah yang harus didapat. Kan sekarang banyak begitu. Apalagi yang udah ada di TV dah. Itu udah mulai begitu. Kita nelpon nggak bisa nelpon dia langsung. Udah ada apa nih namanya? Asisten apa-apanya lah bahasanya itu ya. Itu kita ngubungin dia. Itu acaranya kapan, tanggal berapa? Ya, oke. Lalu mohon maaf nih, Pak Ustadz nih biasa bisyarahnya, infaknya biasanya 10 juta. Terus nanti dia minta minumannya es cendol. Ya, es cendol sama selendang mayang. Jadi coba nanti udah pernah belum undang yang mahal-mahal? Kita undangnya murah-murah mulu sih. Ente undang enggak Ustadz. Itu ada gituannya tuh. Ada kalau presiden tuh ada protokolernya, manajemennya ngomong protokol gituan nih. Itu nanti Ustadz biasanya dia ceramah jam berapa? Dia naik tas sekitar jam 9. Insya Allah di jam sekian nanti tolong nih makanannya satenya sate kambing. Terus kambingnya kalau bisa yang perawan belum kawin. Ya, ente bisa minumannya ini. Terus durennya durian montong. Jus alpukat tapi gulanya gula merah. Betul di mana nyari yang begini? Itu udah mulai begitu modelnya. Itu aja Allah gini-gini amat itu orang mau. Nih apa al-amru bil ma'ruf, mengajak orang untuk berbuat baik tapi kayak begini. Ya, tidak semata mengharap keridhaan Allah. Ngapain? Nyari dunia. Nah, kita ngundang emang udah modelnya begitu. Ya mau kita ikutin. Amplop 10 juta, ini bisyarahnya, infaknya, bahasa infak, infaknya 10 juta. Ini harus DP dulu nih, ya.
Itu kayak belanja Shopee, di Shopee aja bisa, emang nggak bisa COD, saat COD bayar di tempat gitu bilang. Kita gitu aja sekali-kali sama asisten ngomong tuh, ini ustadznya nggak bisa COD. Emang lu kira mesen di Shopee kata COD, bayar di tempat, gitu nih. Iya nih, 10 juta, nggak ada diskon nggak? Itu orang belanja di Shopee aja di diskon kadang 20%. Masa ustadz itu 17 Agustus nggak ada diskon? Nah orang di penjara aja ada diskon. Ya mesti ini acara-acara 17 Agustus nih, Ustadz untuk ngisi ceramah 10 juta, diskon lah saat 17 Agustus, bilang gitu. Iyalah, kadang-kadang masih mendingan itu pada penjahat aja di diskon hukumannya. Masa Ustadz pilihan itu nggak mau diskon? Ya itu yang hal-hal yang kayak begitu. Tapi itu kita nggak bisa bilang apa-apa. Itu urusannya dia ustadz, di kiai, di habib, ngartian dia. Gitu. Kita emang duit, emang kita mengundang yang model begitu. Ya kalau emang duitnya ada silakan undang. Gitu. Kalau nggak ada, jangan punya duit cuma 2 juta mengundang ustadz yang di TV ya. Dia udah datang, cobain aja. Gitu. Ya itu karena begitu. Ntar saya mesti ini buat manajemen saya aja berapa duit buat ini lah, urusannya ribet amat begini. Nah emang begitu. Hadirin rahimakumullah. Ya kadang-kadang saya aja punya temen aja gitu. Betul lu mau gue masih begini juga, disuruh ngisi dulu. Lu kebangetan lu jadi orang. Infaknya berapa? Disuruh tulis gitu, tulis. Ya, besok kita lihat datang kagak nih. Datang sih gitu. Ada yang begitu, ada yang infaknya ditulis duluan. Tapi dia nggak nargetin berapa aja silakan. Cuma dia pengen tahu aja gitu. Oke, tanggalnya kosong. Bisa ini Ustadz. Tapi tolong isi dulu ini ya gitu. Bawahnya infaknya berapa? Gitu. Berapa Ustadz nih? Nah duit lu ada berapa? Tulis aja situ udah gitu. Udah kirimin dah. Ya begitu model-modelan. Sekarang tuh karena apa? Karena sering main di TV, jadi kena lagu artis jadinya. Gitu. Ya, ente tahu nggak? Artis itu kalau model-model artis itu satu lagu itu bayarannya bisa puluhan juta. Makanya Dunia Demjat ngomong begitu dulu kan. Artis tuh satu lagu bisa 25 juta. Manggung satu lagu 25, 2 lagu gocap. Satu lagu berapa menit? Paling 5 menit, 7 menit paling tuh. Kita ceramah 1 jam. Tuh, ya, artinya memang sebenarnya ya maksudnya jangan dibandingin sama tarifnya artis. Kita bukan urusan dunia, kita urusan akhirat. Nanti Allah yang bayar di sono. Ya kan Allah bilang kalau pengen di dunia, Allah kasih di dunia. Ya kalau pengen di akhirat, di akhirat. Ya. Kalau dia pengen di dunia, famalahu min nasib. Mamalahu fil akhiratu min nasib. Di akhirat nggak ada bagian lagi. Tuh, jadi begitu. Tinggal pilih. Wah, ini maunya dua-duanya dapat gitu. Ya kalau mau dua-duanya dapat nggak usah pakai ditarget, udah berapa aja terima ya gitu. Ya tergantung orang dah mantesinnya gitu aja udah. Itu hadirin rahimakumullah. Ya kayak model guru kita Al-Maghfurah Ki Farur Razi. Ki Farur Razi itu biar begitu-begitu. Dia nggak pernah tuh nargetin begitu. Kita mau ampunin berapa dia mau oke aja dia gitu. Walaupun saya kalau lagi ceramah sering dikatain mulu sama dia gitu. Jangan dukung PKB, no orangnya no. Jangan dukung Jokowi, no dia no. Ya Alhamdulillah aja, jarin aja. Saya gak marah, emang guru saya juga. Kadang-kadang kalau lagi berdoa saya ngobrol lah kiai, gimana urusannya sih? Kemarin kiai, wah pendukung penista agama siapa? PDI kiai 2019 itu kursinya naik kiai dari 19 jadi 24 kursi Jakarta. Ya terus PKB kiai dari 1 kursi di selatan jadi 2 kursi. Jadi maksud saya kiai ngomong gitu ternyata nggak ada efeknya di masyarakat. PDI malah naik 5 kursi, 4 kursi dari 19 jadi 24, 5 kursi. Itu dia diem aja tuh. Itu kiai jadinya. Jadi walaupun kiai ngomong di masjid tuh begitu, tapi kenyataan di lapangan ternyata
Hasilnya kayak begitu. Berarti ada yang salah nih Kiai dakwahnya. Gitu. Jadi kayak begitu hadirin rahimakumullah. Ya, buat bahan ya sering bercanda saya sama dia bercanda. Saya dibilang, "Kiai, ntar khutbah Jumat jangan ngomong yang kagak-kagak yang begitu-begitu." Iya. Pas dinaik tetap aja ngomongnya begitu. Jangan milih. Masa pemimpin mau kencing di celana botol gitu, suruh kencing dulu di botol kalau bisa. Bilang aduh, akhirnya habis lagi kita protes sama orang-orang gitu. Itu Pak Ustadz, itu kenapa yang begitu dipanggil khutbah? Aduh, udah kebiasaan jadi susah. Itu kadang-kadang hadirin jamaah rahimakumullah. Ya emang begitu deh modelnya. Ya orangnya emang saklek dari dulu tuh beliau model begitu. Pokoknya kalau mau pemerintah emang hobinya ngelawan aja. Kalau nggak ngelawan nggak enak kalau dia. Ya kan dari zaman Soeharto, zaman itu kerjaannya begitu aja udah. Selalu berseberangan. Tapi memang perlu orang-orang kayak begitu. Perlu. Ya jarang-jarang yang berani. Dibilang ya kalau sekarang sih saat katanya enteng. Dulu zaman Soeharto kita pulang ceramah itu di depan mobil tekap udah nungguin. Mobilnya biasanya kijang, kacanya hitam semua. Baru turun udah dimasukin ke dalam udah. Bawa ke Guntur gitu dah. Dulu tuh zaman Soeharto kita ngomong dikit aja udah salah. Udah angkut. Tuh saya Habib Idrus Jamulul Lail gitu. Habib Idrusnya cerita, Ustaz ini tulang rusuk saya patah satu nih Ustaz. Dipopor sama senapan sama tentara. Gitu. Terus kita disuruh ditaruh di penjaranya cuma jongkok doang. Nggak bisa ngapa-ngapain, makan di situ, berak di situ semua. Itu begitu kan ada Guntur tempatnya sana, tempat nyeksa tempatnya. Jadi dibilang begitu, itu kayak begitu dulu, zaman dulu. Makanya ya hadirin rahimakumullah, ya kita hargai semua perjuangan ulama-ulama kita. Makanya kadang-kadang waktu ketemu Habib Idrus Jamulul Lail, saya sering ketemu tuh, beliau cuma bilang gini, Ustaz, undang-undang aneh dong maulid, gitu. Gitu. Ya, ntar Habib ada undangan tapi Habib jangan ceramah ya. Lo ceramah masih ngaco mulu soalnya, dia bilang duduk aja dah duduk, iya dah nggak apa-apa gitu. Ya kadang-kadang begitu hadirin rahimakumullah. Sekarang udah jarang yang mengundang. Kalau zaman dulu ya, saya masih ingat dulu waktu ceramah di Ataupik tuh, waduh, kita dengar ceramahnya serem. Itu saya yakin tuh turun ceramah langsung diangkut itu kayaknya. Itu zaman dulu tuh kayak begitu. Ya perjuangan mengajak orang untuk berbuat benar, melawan yang berkuasa kayak gitu. Ya. Wala yakunu lihamiyatin nafsih, dan janganlah orang yang mengajak kepada kebaikan itu yang ditujukan adalah kepentingan dirinya sendiri. Gitu. Ya apapun berdakwah, orang-orang dulu lihat kiai-kiai dulu ngajar itu jalan kaki. Oh dulu Ustaz Zaini sering ikut sama orang tua saya apa kagak? Kalau ngajar yang jauh-jauh jalan ya, iya jalan kaki. Nah Guru Amin kalau ngajar ke Cikampek nginep, gitu. Naik kereta, ntar naik gituan, ya kan? Kemana daerah-daerahnya tuh, daerah Depok, sono tuh jauh-jauh jalan kaki. Naik sepeda, nah sepeda nggak bisa ditaikin terus. Ntar pulangnya bawa sayuran, nah ngangkutnya gimana? Naik sepeda. Siapa yang mau manggul? Itu orang dulu tuh begitu. Makanya orang dulu tuh banyak yang jadi wali, kiai-kiai doanya makbul. Kenapa? Orangnya ikhlas. Ya nggak dikasih duit nggak ada masalah. Nah orang dulu mang duit dari mana? Paling kan dicabutin singkong di belakang rumahnya, dibawa sama batang-batangnya lagi suruh angkut. Itu kayak begitu tuh dulu. Ya. Kalau sekarang mah udah enak banget orang dijemput, maunya saya dijemput, jangan mobil apaan saya jemput ya, paling kagak Innova yang terbaru. Emangnya apaan gitu? Ada yang dijemput pakai Avanza marah, dikasih ini mobil saya, ini mobil gue Jaguar, ngapain lu jemput gue pakai Avanza? Mendingan gue naik mobil gue. Ada yang begitu modelannya. Ustaz tolong, itu mobil saya jangan sampai anak-anak deket-deketin, ntar baret. Siap Kiai, siap. Ada yang begitu. Udah tahu banyak anak-anak pakai mobil Jaguar, ya kan ya? Mobil yang murahan dikit dah. Mobil elep kayak pakai kan gitu.
Jadi itu dalam mengajak kebaikan itu semata-mata hanya karena Allah, jangan karena kepentingan lihamiyati nafsi. Fa innahu in qasada bihi wajh Allah wa izazaddin nasarahu ta'ala wa waffaqahu lidzalik. Ya, karena sesungguhnya kalau dia itu di dalam mengajak kebaikan itu semata-mata mengharap keridhaan Allah dan memuliakan agamanya Allah, itu pasti nanti Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia dan menunjukkan dia arah-arah yang benar semua. Itu Allah yang ngasih jalan, caranya, jalannya, Allah yang nolongin semua urusan-urusannya. Orang-orang dulu ngajar kadang-kadang di tengah jalan ketemu begal. Dulu begal namanya yang top mat hitam. Ya, Bang Jaini kita kenal mat hitam? Nggak kenal ya? Saya juga nggak kenal. Saya belum hidup. Cuman dulu begitu. Ya, itu lewat sepeda. Dulu kan paling top sepeda. Iya, rampok diambil itu. Rampok zaman dulu. Makanya kiai-kiai dulu semuanya jago-jago silat semua. Orang tua saya silat. Bilangnya juga kalau mau dikalahin semuanya kalah gitu. Nah gak enak sama gurunya ya, gak ada dikalah. Udah ngalah aja udah kan. Emang begitu. Ya, orang kiai kayak Syafi'i Azami itu jangan dikira main pukulnya hebat-hebat, karena orang dulu habis ngaji selesai langsung main pukul. Ya kalau dulu tuh sebutnya bukan silat, main pukul. Belajar main pukul. Kalau orang tua saya tuh andalannya siku-siku biasanya tuh. Bang Jaini tahu nggak tuh? Yang jadi siku-siku tuh, dia mainannya siku-siku kayak jet. Ente pernah lihat Jet Li? Nggak sih Jet Li? Siku-siku. Siku-siku tuh yang tangan di sini tuh. Benteng itu siku-siku gitu. Itu jadi masing-masing itu ilmu. Belum lagi ilmu-ilmu dalamnya tuh. Enggak, tasbih dilempar jadi ular gitu. Yang bisa begitu kayak di film Indosiar. Itu kan tadi itu. Ya, emang beneran begitu. Nggak tahu tuh belajarnya gimana bisa begitu. Jadi kalau dia berantem nih, bukan dia yang berantem, lemparnya tasbihnya jadi macan, ya udah diduduk aja, dilatin gitu. Tuh begitu ya. Ya orang-orang dulu tuh ilmunya tuh kayak begitu. Ganas-ganas. Ya banyak dah pokoknya. Kalau orang kita sih belajar gituan sekarang jangan dah, mau ngapain emang nih? Nggak perlu. Sekarang mau aman nanti beli pistol aja udah, penjahat tembak aja udah. Nggak pakai bismillah mati tuh penjahat. Hadirin rahimakumullah, itu aja. Ya nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan ada manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma zid ala sayyidina fi ridhi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.